Bab 131, Tantangan Navier. Ada banyak orang pintar di dunia ini, keempat pembunuh itu bukan orang bodoh. Pada saat ini Genia sudah dibawa turun oleh Jaiden, dia diikat dengan tali dan ditekan untuk berlutut di lantai. Dermon melihat Gilson bersikeras mau menantang mereka bertiga, mereka sudah yakin 100% bahwa ini adalah Gilson yang asli, Gilson yang ada di pasukan Teano Kobe itu adalah yang palsu, karena hanya Gilson yang asli yang bisa mengalahkan mereka bertiga sendiri. Dia memaksa mereka dan bertekad untuk menahan mereka, itu karena dia punya kemampuan. Hanya Gilson yang asli yang punya kemampuan ini, yang berani menantang mereka bertiga sekaligus. Ada banyak orang di dunia ini yang terlihat mirip, bahkan seekor anjing juga terkadang terlihat mirip dengan seseorang. Tapi, hanya ada satu master dewa yaitu Gilson. Gilson yang asli, jangankan menantang mereka bertiga, dia juga bisa menantang 10 pembunuh sekaligus. Kakak, apakah itu kamu? Jika kamu benar-benar Gilson, tolong akui itu. Perang di laut itu sebenarnya karena kami dipaksa. Itu adalah Winnie yang tiba-tiba menemukan seorang gadis yang sangat hebat, dia juga memberikan 10 miliar dolar kepada bos kami, dia menyuruh kami bekerja sama untuk menyerangmu. Kekuatan gadis itu sangat luar biasa, kekuatannya ada di atas tingkat dewa puncak. Juga karena Winnie memberikan kami banyak uang, bos kami sangat tamak, kami ini dipaksa untuk bekerja sama dengan Winnie. Ini adalah perbuatan bos kami Patrick, jika kamu punya dendam maka kamu cari saja Patrick untuk balas dendam, kami hanya bawahan yang melakukan tugas, kakak, kami tidak ada hubungannya dengan kejadian di atas laut itu. Ketika Dermon memikirkan bahwa pria yang ada di depannya kemungkinan adalah Gilson yang asli, pada saat ini wajahnya sangat pucat, dia hampir menangis karena takut kepada Gilson. Gilson yang asli bukan hanya kuat dalam seni bela diri, kepribadiannya juga kejam. Setiap kali dia mengalahkan seseorang maka dia akan sekalian menyita harta kekayaannya, sehingga orang itu tidak bisa bangkit kembali. Tembak mati adalah hal kecil, dia sangat pintar dalam menyiksa orang. Jika dia benar-benar adalah Gilson, maka mereka semua pasti akan mati hari ini. Gadis yang dicari oleh Winnie, sebenarnya siapa itu? Gilson hanya melihat mereka dengan diam. Orang yang kejam tidak banyak bicara, semakin diam semakin membuat orang takut. Dia hanya melihat ketiga pembunuh itu dengan diam, dia melihat ekspresi mereka yang terus mengalami perubahan, dia mengambil sebuah gambar gadis muda dari badannya. Ini adalah kakak, Gilson, pemimpin pasukan Teano Kobe yang asli. Setelah melihat gambar gadis muda di tangan Gilson, mereka segera tahu identitas Gilson yang asli. Winnie adalah pemimpin kedua dari 4 prajurit dan pemimpin pasukan naga Kumoro. Kemampuannya di bawah Gilson, dia adalah saingan Gilson ketika berada di luar pulau. Patrick yang disebutkan oleh ketiga pembunuh ini adalah ketua ke-10 pembunuh, dia sama seperti Gilson yang merupakan master tingkat dewa, tapi kemampuan bertempurnya hanya setengah dari Gilson. Pada saat ini, ketika ketiga pembunuh membicarakan masalah pertempuran di atas laut, semua orang bisa melihat mereka dengan jelas. Leo mengisap rokoknya dengan diam, dia seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Aku tanya kalian, siapa gadis itu? Mata Gilson perlahan-lahan menjadi dingin dan aura gelap perlahan-lahan muncul dari matanya. Seluruh tubuhnya terasa penuh aura gelap, dalam energinya muncul seekor naga hitam besar dan berputar di sekitar tubuh Gilson, dia menatap mereka bertiga dengan mata naga besar. Naganya sudah keluar. Mata Sulaiman tertegun dan wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Energi ki sejati dilepaskan, ini adalah simbol seorang master tingkat dewa. Ternyata Gilson ini juga seorang master tingkat dewa, jika seorang master seperti dirinya bertarung dengan Gilson, dia belum tentu bisa menang. Sulaiman masih belum tahu dengan kekuatan Gilson, ketiga pembunuh itu tahu. Ketika melihat Gilson bertanya, mereka ketakutan, mereka segera berlutut di depan Gilson, kakak, kami tidak tahu identitas gadis muda itu. Kami hanya tahu bahwa gadis muda itu berasal dari sebuah keluarga yang misterius, ilmunya tinggi, Winnie mengundangnya setelah melakukan transaksi dengan keluarga misterius itu, dia sepertinya dari keluarga kelima. Winnie memanggil gadis muda ini adik, sepertinya Winnie memiliki hubungan kerabat dengannya, sepertinya sepupu. Nona besar, gadis muda itu adalah orang yang ingin kita cari. Di dalam kegelapan, wajah seorang pria parubaya berubah. Itu dia. Seorang gadis muda mengangguk dengan perlahan. Ketika Gilson menanyai ketiga pembunuh itu, Nona besar klan Yehenara, Turmalin sudah datang. Dia berdiri di tempat tersembunyi, ketika dia melihat gambar yang ada di tangan Gilson, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Ternyata tujuannya dan Gilson sama. Gilson ingin mengetahui identitas gadis itu sedangkan dia ingin mencari gadis itu. Keluarga kelima. Keluarga ini adalah keluarga yang sedang dia selidiki akhir-akhir ini. Keluarga Keliman, sepupu Winnie.
Haha, Winnie menyembunyikannya dengan dalam, ternyata di belakangnya masih ada kekuatan seperti ini. Apakah aku melakukan sesuatu yang telah mengganggu kepentingannya? Jilson memejamkan matanya, dia berusaha berpikir kembali, apa yang dia lakukan setelah dia dilukai oleh gadis muda itu sewaktu di atas laut. Dia adalah master tingkat dewa, master 10 besar di dunia ini. Dan gadis ini bisa membuatnya luka berat hanya dengan satu pukulan, dia masih merasa sangat menyayangkan masalah ini. Dia akan balas dendam, dia akan membalas rasa malu ini. Kakak, hanya itu saja yang kami ketahui tentang gadis muda ini, identitas gadis muda ini misterius, bahkan bos kami Patrick juga tidak tahu banyak tentang gadis ini. Jika kamu ingin tahu lebih banyak maka kamu harus tanya sendiri kepada Winnie. Kamu lepaskan kami akan menjadi anak buahmu, kami akan kembali keluar pulau untuk pergi mencari Winnie. Kakak, ternyata kamu belum mati, bagus sekali, kami sangat bahagia melihatmu baik-baik saja. Ketika ketiga pembunuh melihat bahwa orang yang ingin mereka bunuh ternyata adalah Jilson, mereka semua menjadi takut. Mereka memohon kepada Jilson, sambil menjilat Jilson. Haha, aku meremehkan kalian ketika berada di luar pulau dulu, aku hanya menerima kalian sebagai pasukan tambahanku dan menyuruh kalian melakukan berbagai hal kecil dan untuk mencari informasi. Sekarang kalian telah melukaiku, bahkan ingin membunuhku, apakah menurutmu aku akan memakai kalian? Kalian orang tidak berguna, cepat bangun untuk bertarung denganku. Apakah kamu tidak melihat? Di sini masih banyak orang yang meremehkanku, biarkan aku mengalahkan kalian untuk memperlihatkan kekuatanku. Jilson tertawa dingin. Kakak, kami tidak bisa melawanmu. William, Sulaiman, Arifin dan lainnya menantikan Jilson bertarung, ketiga pembunuh ketakutan sambil berlutut di Jilson. Mereka semua adalah penakut. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang dingin. Hah, ternyata hari ini ada orang yang memperhatikan di tempat tersembunyi, Jilson, keempat pembunuh, Turmalin, Leo, Tommy, William, Sulaiman dan lainnya melihat ke arah datangnya suara. Mereka hanya melihat seorang gadis muda yang dingin dan sombong berjalan keluar dengan perlahan. Badannya kecil, wajahnya cantik, kulitnya putih, rambut keriting pendek berwarna coklat, dia terlihat cantik seperti boneka. Dia adalah adik sepupu keenam Jilson, Navier. Dia berjalan keluar sambil memandang keempat pembunuh dengan penuh ejekan, empat pembunuh apa, master tingkat dewa apa. Mereka semua adalah sampah. Hanya sebuah nama saja, sudah membuat kalian ketakutan sampai berlutut. Aku akan kasih tahu kalian, dia hanya pura-pura saja, dia hanya membual. Memang benar dia bernama Jilson, namun, dia adalah orang yang paling tidak berguna di keluarga Lu kami. Ketika dia kabur dari rumah, dia selalu ditindas olehku, dia adalah orang yang paling mudah ditindas di dalam keluarga Lu kami. Kakak sepupu, mereka tidak berani menantangmu, maka Navier berani menantangmu. Navier ingin melihat, kamu sampah yang paling tidak berguna di keluarga Lu sehebat apa sekarang. Navier adalah nona besar Kastil Tang di Sichuan yang sangat disayang, master tingkat dewa dasar, sekarang menantang kakak sepupu, tolong kakak sepupu memberikan petunjuk. Navier tersenyum dengan sombong, dia memandang Jilson dengan cibiran, ketika dia berbicara, dia menarik belati dari tubuhnya dan menunjuknya ke arah Jilson. Bab 132, Jilson tersenyum. Takutnya gadis ini sedikit bodoh. Ketika Navier merasa bangga dengan senyum yang indah, dan ingin menantang Jilson, seolah-olah dia satu-satunya putri kebanggaan langit, raut wajah empat pembunuh tampak buruk, dan meliriknya dengan tatapan seperti orang bodoh. Mereka semua dapat melihat bahwa seni bela diri Navier tidak tinggi, dan energi ki sejati wanita ini benaran tidak stabil, dan sejak dia berjalan keluar, energi ki sejati di tubuhnya tidak terkendali. Meskipun energi ki sejatinya yang meluap membuat orang merasakan bahwa temperamen wanita ini tidak buruk, dan bukan seorang wanita biasa, dan energi ki sejati yang dilepaskan dari tubuhnya seperti peri, tetapi master yang sejati pasti tahu bahwa ini adalah perwujudan yang paling lemah dari master tingkat dewa. Master yang sejati, energi ki sejatinya pasti sangat tenang dan sangat fleksibel. Navier baru saja memasuki ranah tingkat dewa, dan masih belum mencapai kekuatan yang bisa fleksibel. Kekuatannya hanya setengah lebih kuat dari Grandmaster atas, dan mempunyai energi ki sejati yang lebih kuat daripada Grandmaster atas, jika bertemu dengan Grandmaster yang sangat kuat, belum tentu bisa mengalahkannya. Dan siapa mereka? Salah satu dari 10 pembunuh, master dengan peringkat dunia 100 besar. Mereka adalah master tingkat dewa dasar yang terbaik, dan hampir menjadi master tingkat dewa menengah, juga tidak berani menantang Jilson, dia dengan konyol keluar dan menantang Jilson. Sangat mudah untuk dikalahkan, benaran cari mati. Dan William, Rian Liu, Sulaiman dan Arifin terkejut dengan latar belakangnya ketika mendengar Navier mengatakan identitasnya.
Sulaiman juga orang dunia persilatan, dia segera bertanya pada Navier, gadis ini, kamu mengatakan Kastil Tang Sichuan, apakah Kastil Tang Sichuan yang teknik racun dan senjata tersembunyinya yang tiada banding di dunia itu? Kamu bermarga Tang, kamu mengatakan kamu adalah nona besar Kastil Tang Sichuan, dan ayahmu adalah Teddy, salah satu master tingkat dewa atas dari 12 dewa emas. Hei, pertanyaanmu sangat menarik, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah nona besar Kastil Tang di Sichuan, jika Kastil Tang yang aku katakan bukan Kastil Tang di Sichuan, lalu mungkinkah ada dua Kastil Tang di dunia ini? Aku bermarga Tang, jika aku bukan anak perempuan satu-satunya Teddy, lalu mungkinkah aku anak perempuan satu-satunya orang lain? Navier tersenyum. Benaran Putri Teddy. Sulaiman segera menatap William, Rian Liu dan Arifin terkejut. Arifin telah bertemu dengan Navier sekali sebelumnya, dan merasa bahwa penampilan Navier terlihat lumayan. Setelah mendengar latar belakang Navier saat ini, dia menatap Navier dengan terkejut, dan segera jatuh cinta pada Navier. Bagi beberapa grup finansial level tinggi, dan ada beberapa grup finansial level tinggi memperhatikan tradisi, mungkin memandang rendah perguruan dan wanita dari dunia persilatan, tetapi bagi putra keluarga kecil seperti Arifin, jika bisa menikahi seorang wanita cantik seperti Navier, hidupnya pasti dengan mudah naik ke posisi tinggi sekaligus. Dia segera cemburu dengan talenta Jilson di hatinya. Jilson, siapa dia, dan dia bahkan bisa menikahi wanita cantik seperti Monica, dan memiliki adik sepupu seperti Navier yang sangat cantik dan mempunyai latar belakang yang luar biasa. Nona besar Navier, barusan kamu memanggil Jilson kakak sepupu, kamu berasal dari keluarga terhormat, dan dari Kastil Tang, penguruan besar di Sichuan, kalau begitu siapa Jilson ini? Bagaimana mungkin bisa menjadi kerabatmu? Dan juga keluarga Lu yang kamu sebutkan, keluarga macam apa keluarga Lu? Itu adalah keluarga Lu di kota Gangnam, keluarga Lu salah satu dari 4 keluarga besar Wulin. Gosip Sulaiman, tidak hanya penasaran dengan identitas Navier, dia juga penasaran dengan identitas Jilson, dia terus menyelidiki. Sulaiman, kamu terlalu banyak bicara. William mengerutkan kening menatap Sulaiman. Dia sudah tahu segalanya tentang Jilson, dan tahu bahwa Jilson sedang dikejar oleh pembunuh saat ini. Demi melindungi Jilson, dia tidak pernah menyebutkan identitas Jilson kepada orang-orang di sekitarnya. Dan saat ini melihat Sulaiman bertanya dengan ceroboh, mau tidak mau dia menghentikan Sulaiman dengan paksa. Biarkan mereka mengobrol, identitasku telah terungkap, dan tidak ada artinya lagi untuk terus menyembunyikannya, Jilson tersenyum. Apa identitasnya sekarang? Fendi yang bertukar identitas dengannya yang paling tahu jelas. Fendi telah mendapatkan kekuasaannya, Fendi ingin membunuhnya, pasti akan terus-menerus mengirim pembunuh untuk membunuhnya, bahkan dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Selain itu, dia juga tidak peduli, dia berbagi sumber daya dengan Winnie ketika dia berada di luar pulau. Fendi mengirim orang untuk membunuhnya, yang setara dengan Winnie mengirim orang untuk membunuhnya, tidak ada bedanya dia dikejar pembunuh dari Fendi ataupun Winnie. Dia dikejar oleh Fendi malahan lebih aman, karena dia hanya takut dengan gadis di sebelah Winnie. Saudaraku, dia hanyalah tuan muda yang dibuang oleh keluarga Lu, Navier tersenyum. Tuan muda yang dibuang, Arifin sangat terkejut. Saudaraku, ayahnya adalah putra ketiga grup finansial keluarga Li ke-10 dari grup finansial 10 besar di China. Kakeknya keras kepala dan kuno, merasa wanita dunia persilatan itu kasar dan tidak ada batasan. Dia selalu ingin ayahnya mendapatkan nona besar dari grup finansial, dia merasa bahwa master seni bela itu murahan, selama bisa menghabiskan uang untuk mempekerjakan mereka, tidak perlu menikahinya, mereka memandang rendah orang-orang dunia persilatan. Tetapi ayahnya menyukai bibi ketigaku, lalu dia menikahi bibi ketigaku, dan kawin lari dengan bibi ketiga untuk sesaat, dan melahirkan kakakku ketika kawin lari. Kakeknya pasti tidak bahagia, tadinya sangat menyukai ayahnya, karena masalah ini ayahnya menjadi tidak disukai. Bibi ketigaku memutuskan untuk menjadi istri dan ibu yang baik, jadi dia menghilangkan seni bela dirinya, tetapi bahkan jika bibi ketiga menghapus seni bela dirinya, kakeknya memiliki prasangka mendalam dengan bibi ketiga, dan tidak menyukai bibi ketiga. Anak tidak jauh dari ibunya, sejak kecil kakakku juga selalu ditindas di keluarga Li. Adapun kakek dari keluarga Lu, dia adalah kakek pihak ibu kami. Kakek pihak ibu sangat membenci keluarga Li, karena kebencian antara bibi ketiga dan keluarga Li sangat mendalam. Dendam antara kedua keluarga semakin lama semakin besar, dan posisi bibi ketiga dan kakakku juga semakin menjadi sulit. Ketika kakakku berusia 18 tahun, karena ketidakpedulian keluarga dan sering menindasnya, jadi dia kabur dari rumah ketika marah. Dia sama sekali tidak bisa seni bela diri, jadi dia adalah orang yang paling tidak berguna dari keluarga Lu kami. Navier tersenyum. Kakak, ternyata kamu sangat menyedihkan ketika masih kecil. Leo menatap Jilson dengan terkejut. Setelah mendengarkan perkataan Navier, Tommy juga bersimpati dengan Jilson.
Dia mendengar bahwa konflik di keluarga besar sangat dalam, tetapi dia tidak menyangka bahwa konflik di keluarga besar begitu dalam. Gilson lahir dari keluarga besar dan terkenal, dia berpikir bahwa Gilson akan sama dengan tuan muda keluarga kaya pada umumnya, mobil mewah, wanita cantik telah melihatnya sejak kecil, ternyata hidup Gilson bahkan tidak sebaik dia orang biasa. Kakak, aku tahu kamu sangat menyedihkan, tapi aku harus menjadi pemimpin keluarga Lu. Aku ingin membuktikan, aku lebih kuat dari semua wanita di keluarga Lu, aku adalah orang nomor satu di keluarga Lu. Cepat kembalilah bersamaku, beritahu kakek pihak ibu untuk mewarisi posisi pemimpin keluarga Lu kepadaku, kalau tidak jangan salahkan aku tidak sungkan. Navier tiba-tiba mengeluarkan energi ki sejati, dan muncul seekor naga putih dalam energinya. Navier, apakah kamu bisa mengalahkanku? Sejak kecil Susi paling baik dengan Gilson, dia segera menunjukkan naga emas dalam energinya. Dia benci karena palu kuat yang tiada bandingnya tidak ada, dan dia juga tidak punya senjata di tangannya, kalau tidak, sekali dia memukul bisa melumpuhkan Navier. Susi, jangan berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu. Navier dengan lembut melambaikan tangannya di udara, dan muncul kristal yang berkilau. Ketika kristal-kristal itu ditiup angin menuju sabuk hijau, rumput dan pohon tiba-tiba layu dengan kecepatan tinggi. Navier, aku hanya bertanya padamu, apakah kamu pernah menganggap aku sebagai kakakmu? Melihat Navier akan melawan Susi, Gilson bertanya dengan ringan. Tidak, aku hanya ingin posisi pemimpin keluarga Lu. Mata Navier bersinar cerah. Baiklah, Gilson menghela napas dengan lembut. Dalam sekejap tidak bertemu selama 7 atau 8 tahun, dia tiba-tiba bertemu kembali dengan adik sepupunya, dan tampaknya dia sudah dewasa, dia perlahan memiliki kesan yang baik dalam hatinya, dan ingin menyayanginya seperti kerabat. Tetapi, aku berniat untuk memperlakukannya dengan baik, tapi dia acuh tidak acuh dan tidak ada belas kasihan. Jika aku tidak kembali ke keluarga Lu bersamamu, apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Gilson bertanya. Membunuhmu, Navier mengancam. Setelah mendengarkan perkataan Navier, Gilson tersenyum. Bab 133, Jurus Pencakar Langit dan Bumi. Senyuman Gilson dengan sindiran, menatap mata Navier bersimpati dengan ketidaktahuannya. Seringkali, dia merasa bahwa dia dan Fendi adalah satu orang yang sama. Fendi seorang yang tidak berguna, sejak kecil sampai dewasa di mata semua orang dia sosok yang tidak berguna yang sudah mendarah daging, sebenarnya dia sama seperti Fendi. Dia juga orang tidak berguna di dalam keluarga, dia sudah tidak berhubungan dengan keluarganya selama 7 atau 8 tahun, orang-orang di keluarganya tidak tahu apa kekuatannya. Jika dia kembali ke keluarga, sepertinya semua orang di keluarga akan sama dengan Navier, berpikir dia adalah orang tidak berguna yang terburuk di kelas menengah di keluarga. Gadis kecil, demi menjadi pemimpin keluarga Lu, bahkan tidak menghargai aku satu-satunya kakakmu. Navier, tidak ada kasih sayang di matamu. Aku akan mengajarimu, bagaimana cara menghormati kerabatmu. Navier, keluarkan jurusmu. Gilson meletakkan tangan kanannya di belakang, dan sepasang mata menatap Navier dengan tenang. Baik, kamu yang memaksaku. Mata Navier sedikit berubah, dan naga putih dalam energinya mengaum. Ketika naga putih menggeram naga hitam besar dalam energi Gilson, Navier dengan lembut menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan bergegas ke arah Gilson dengan kecepatan tinggi. Gilson melihatnya dengan tenang dan tidak bergerak. Hanya dalam 1 detik, Navier muncul di depan Gilson. Tangannya memegang belati, setelah sampai di depan Gilson, secara naluriah mengayunkan ke dada Gilson. Gilson sedikit mengernyit dan menggunakan kemampuan tubuhnya untuk mundur sedikit ke belakang. Belati itu tiba-tiba melewati dada Gilson. Kemudian, Navier berbalik lagi, dan menusukkan belati ke bahu Gilson dengan tajam. Gilson memiringkan bahunya, dan menikamkan ke bahu Gilson lagi. Ilmu pedang Navier ada rutinitasnya, ilmu pedangnya ini adalah ilmu turunan dari Kastil Tang. Ketika Gilson menghindari belatinya lagi, dia sedikit terkejut, dan dia berpikir bukankah Gilson orang tidak berguna, bagaimana dia bisa menghindari 2 kali berturut-turut. Dia segera menyilangkan belatinya lagi dan mengayunkan ke bahu Gilson tanpa ampun. Gilson menatapnya dengan mencibir, menggunakan jari telunjuk kiri dan jari tengah bersamaan, dan menepuk belatinya dengan lembut. Berdengung, belati di tangan Navier tiba-tiba tidak stabil. Dia hanya merasa ibu jari dan jari telunjuknya mati rasa, dan belati di tangannya sulit dikendalikan hingga jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka bahwa Gilson yang sejak kecil tidak bisa ilmu seni bela diri bisa menghadang 3 kali belatinya, dan dia yang sombong mulai marah. Dia langsung menggerakkan badannya, dan memutar pinggangnya dengan lembut, dan sepasang kakinya mengarahkan ke kepala Gilson.
Jilson mundur dengan cepat, tapi gerakan Navier halus dan ringan, dan dia masih agak lambat ketika ingin mundur. Kaki kanan Navier menendang lembut bagian depan jasnya, dan menodai depan jasnya dengan sedikit debu. Dia melirik debu di jasnya, Jilson sedikit mengernyit, dan matanya perlahan memancarkan cahaya hitam. Navier melihat Jilson menghindari jurusnya lagi, dia hampir saja menyentuh pakaiannya, dia menjadi semakin marah. Dia dengan cepat menarik belati di tangannya dan memutar pinggangnya pada saat yang sama, langsung menggunakan aksi belati untuk menikam Jilson dengan ganas. Orang tidak berguna, lihat belati. Navier, meskipun aku dan kamu berselisih sejak kecil, karena ibuku tidak mengajariku seni bela diri, aku sangat menderita ketika bertarung melawan kalian para wanita, tetapi kamu tetaplah kerabatku, kamu seorang wanita, aku seharusnya mengalah kepadamu, tidak boleh membencimu. Kamu adalah adik kandungku, sekarang aku mengalah 3 jurus darimu, bisa dianggap kebaikanku sebagai penatua. Jilson menunjukkan gerakan kakinya, dan tubuhnya terus mundur, untuk menghindari belati Navier. Dan aku adalah orang biasa di dalam hatimu, karena kamu telah menentukan aku adalah orang biasa, masih melukaiku dengan 3 jurus pedang berturut-turut, sebagai penatua, aku seharusnya mengajarimu. Ketika Jilson terus mundur, dia melihat Sulaiman, Arifin dan yang lainnya melihatnya dengan tenang, mereka sebagai pasukan khusus dan berpikir kemampuannya tidak tinggi, dan tidak memberi mereka ruang terbuka yang cukup untuk bertanding, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Aku membiarkanmu melihat kekuatanku. Grandmaster, menerima murid untuk menjaga kota. Master tingkat dewa dapat mendirikan perguruan untuk mempertahankan. Tingkat dewa lanjutan, menciptakan seni bela sendiri. Jurusku ini adalah seni bela diri yang aku ciptakan tahun lalu, dan aku menyebutnya jurus cakar Jilson. Jurus cakar Jilson ini ada 3 jenis, dan jenis yang pertama disebut jurus pencakar langit dan bumi. Jilson tiba-tiba berhenti dan menunjuk Navier dengan jari telunjuk kirinya. Tingkat dewa lanjutan, seni bela diri ciptaan sendiri. Jurus cakar Jilson, jurus pencakar langit dan bumi. Haha, Arifin langsung tertawa di tempat. Arifin selalu sangat tidak puas melihat Jilson dapat menikahi Monica, dan melihat Jilson mempunyai 2 adik sepupu yang cantik, dan sangat cemburu dengan Jilson. Mendengar Jilson dan Navier berbicara, Arifin akhirnya menemukan kesempatan untuk menertawakan Jilson. Jurus cakar Jilson, jurus pencakar langit dan bumi. Dia pikir dia siapa, berani menciptakan seni bela diri. Di mata Arifin, hanya gurunya Rio yang memenuhi syarat untuk menciptakan seni bela diri sendiri, bahkan Sano salah satu dari 6 iblis seni bela diri Black Dart, juga tidak memenuhi syarat. Rio menciptakan 1 jurus tapak tahun ini, yang disebut dengan jurus tapak angin. Jilson hanya master tingkat dewa dasar, bahkan dia berani mengikuti gurunya, menciptakan 1 jurus cakar Jilson. Baik jurus cakar Jilson dari Jilson dan jurus tapak angin dari Rio dinamai sesuai dengan nama mereka, tetapi menurut Arifin, nama dari Jilson sangat konyol. Melihat Arifin tersenyum, banyak pasukan khusus juga tidak bisa menahan tawa. Mereka semua adalah Grandmaster, bergantung pada kesombongan. Mereka tidak merasa jurus Jilson konyol, hanya saja mereka memiliki hubungan yang baik dengan Arifin, dan membantu Arifin untuk tertawa. Beberapa pasukan khusus sudah mendengar bahwa Jilson tampaknya wakil instruktur mereka. Ada beberapa pasukan khusus di sini lebih tua dari Jilson, kekuatan fisiknya juga jauh lebih kuat daripada Jilson. Mereka berpikir bahwa Jilson tidak boleh menjadi wakil instruktur mereka. Setelah pertarungan dia dan gadis ini berakhir, dan jika Jilson berani datang ke ibu kota provinsi untuk melatih mereka, maka harus mempersulitnya. Jilson memang agak sombong. Sulaiman juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi dalam waktu kurang dari 3 detik, Sulaiman, Arifin dan pasukan khusus segera berhenti tertawa. Mereka melihat dengan jelas bahwa belati Navier telah menusuk ke jari Jilson dengan tajam. Mereka tidak melihat jari-jari Jilson berdarah, mereka semua melihat jari-jari Jilson seperti baja, ketika bertabrakan dengan ujung belati Navier, ada cahaya api yang menyilaukan. Pada saat yang sama, sebuah bola gas hitam tebal berkumpul di ujung jari Jilson. Ketika naga hitam dalam energi Jilson meraung keras pada Navier, dan energi ki sejati di ujung jarinya menjadi semakin besar, dan tiba-tiba meledak dengan ganas, ujung jarinya langsung menembakkan seberkas sinar hitam, dan dengan keras memukul tubuh Navier. Dan melihat Navier memuntahkan darah, dan ditekan oleh sinar hitam itu dan terlempar dengan ganas ke arah belakang. Navier terlempar dengan sangat cepat, dipukul oleh kekuatan besar Jilson. Ketika Navier terlempar keluar, beberapa pasukan khusus tidak bisa mengelak, dan tiba-tiba terlempar bersama dengan Navier. Ketika Navier dan pasukan khusus itu jatuh bersama, Navier segera memuntahkan darah dari mulutnya lagi, dan menatap Jilson dengan terkejut, dan dengan cepat terbaring di tanah.
Jurus cakar Jilsen melukai Navier tidak dangkal, langsung memukulnya dari Master tingkat dewa kembali ke Grandmaster. Tidak disangka, Jilsen mampu mengalahkan Navier dengan satu jari, membuat nona besar Kastil Tang, salah satu dari 12 dewa emas terluka parah, dan raut wajah Arifin, Sulaiman dan semua pasukan khusus langsung berubah menjadi sangat buruk. Melihat Jilsen melukai nona besar Kastil Tang dengan satu jari, raut wajah keempat pembunuh yang sedang berlutut bahkan menjadi semakin buruk. Mereka tidak bisa menahan untuk mengangkat kepala untuk melihat tatapan terkejut semua orang, dan melihat semua orang yang tertegun dengan mata mencemooh, berkata bodoh, kekuatan Jilsen pasukan Teano Kobe, apakah kalian memenuhi syarat untuk menertawakannya? Mendengar kata-kata dari empat pembunuh, Arifin hanya menatap Jilsen tanpa berbicara. Bab 134, mendapatkan puluhan triliun. Master tingkat dewa adalah dewa di mata orang biasa, sedangkan Jilsen adalah dewa di mata master tingkat dewa. Meskipun ilmu bela diri Jilsen masih belum sampai tingkat dewa paling atas, tapi sewaktu di luar pulau, dia adalah master dalam 10 besar. Ilmunya masih belum sampai tahap tingkat dewa teratas, tapi kemampuan bertempurnya sudah di atas tingkat dewa. William, Rian Liu, Sulaiman, Arifin dan lainnya tahu dengan jelas bagaimana kekuatan nona besar Kastil Tang yang ada di Sichuan. Navier adalah salah satu dari 12 dewa utama emas, kekuatannya masuk 6 besar di antara 12 dewa emas. Dia adalah anak tunggal, kemampuannya melebihi kekuatan master dewa tingkat dasar. Jilsen mengalahkan Navier dengan satu jarinya, tidak hanya William, Rian Liu, Sulaiman, Arifin dan lainnya terkejut, bahkan Susi juga merasa terkejut. Dia beberapa hari yang lalu berbicara dengan Jilsen di telepon, dalam telepon, dia hanya tahu bahwa Jilsen sudah mulai belajar seni bela diri dan sudah sampai tingkat master tingkat dewa. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya yang tinggi bisa dikalahkan dengan satu jari oleh Jilsen. Karena Jilsen baru menjadi master tingkat dewa, jika dia ingin mengalahkan Navier, setidaknya harus melakukan 50 gerakan lebih. Kakak, kenapa kamu menjadi begitu hebat? Susi melihat Jilsen dengan kaget dan merasa senang untuk Jilsen. Navier, apakah kamu tahu harus bagaimana menghormati orang yang lebih tua darimu? Jilsen tidak menjawab pertanyaan Susi, dia hanya menatap Navier dengan dingin. Ketika dilihat oleh Jilsen, tidak tahu apakah Navier merasa marah atau kaget, takut atau merasa kasihan, dia bersiap berbicara, tiba-tiba tidak bisa menahan darah dari mulutnya. Jari Jilsen membuatnya terluka parah, dia melukai energi ki sejatinya, dia tidak mudah baru bisa sampai tingkat dewa, sekarang dia langsung kembali ke tingkat Grandmaster. Hatinya merasa marah, juga tidak terima, seluruh badannya terasa sakit, matanya yang marah perlahan-lahan memerah, dia ingin menangis sambil melihat Jilsen. Ketika Jilsen melihatnya tidak berbicara, wajahnya tersenyum dan perlahan-lahan berjalan menghampirinya. Jilsen, apa yang ingin kamu lakukan? Akhirnya Navier berbicara, dia langsung memuntahkan darah yang dia tahan. Ketika Jilsen mendekatinya, dia bergerak mundur, melihat mata Jilsen Li dan ketakutan. Ketika Navier dipukul Jilsen dan terlempar jauh, dia menabrak puluhan pasukan, para pasukan itu juga terluka parah. Ketika Jilsen mendekati Navier, pasukan tentara yang berdiri di depannya juga terlihat kaget, mereka perlahan-lahan mundur puluhan langkah ke belakang, sebenarnya mereka bisa menunjukkan pistol kepadanya tapi telapak tangannya penuh keringat. Jilsen tidak peduli dengan kewaspadaan mereka, hanya saja dia berjalan selangkah demi selangkah ke depan Navier, perlahan-lahan berjongkok dan memegang tangan kanannya yang lembut. Apa yang kamu lakukan? Badan Navier terasa sakit semua, hatinya juga takut, dia merasa gemetaran bercampur dengan rasa marah. Kemudian, pandangan mata Navier terlihat terkejut. Dia merasakan energi ki sejati yang hangat, energi itu sangat kuat, dia tidak bisa membiarkan energi yang ada di dalam tubuhnya melawannya, energi itu langsung masuk ke dalam pembuluh darahnya dan segera memperbaiki pembuluh yang rusak, pada saat yang sama dia juga melindungi dan mengumpulkan energi yang rusak itu kembali. Kamu adalah adikku, aku tidak ingin melukaimu, tapi kamu sangat sombong, aku sebagai orang yang lebih tua harus memberimu pelajaran. Jika kamu melukaiku, aku tidak akan melakukan perhitungan denganmu. Tapi jika kamu melukai putra seorang dewa, apakah dewa itu akan melepaskanmu? Seni bela diri harus ada aturannya, kamu harus memperdalam kebajikan dirimu. Jilsen diam-diam memberikannya energi ki sejati dan berkata dengan Navier dengan datar. Aku tidak benar-benar ingin melukaimu. Setelah mendengar kata-kata Jilsen, Navier merasakan ada kesedihan di dalam hatinya, dia mengempiskan mulutnya dan menahan air matanya supaya tidak turun. Lukamu akan sembuh dengan cepat, keluarga Lu kita ada pil ajaib, kamu cari kakek ketika sampai di kediaman Lu, minum sebutir pil pemulihan maka dalam sebulan Lukamu akan sembuh. Energi internalmu tidak stabil, sehingga kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk berlatih untuk bisa menjadi master tingkat dewa yang sejati. Jilsen berkata.
Tapi kamu membuatku sakit. Navier melihat Jilson dengan tajam dan berkata. Anak bodoh. Jilson tersenyum, dia melepaskan tangan lemas Navier dan mengelus rambutnya yang keriting. Dia sudah melindungi energi ki sejati Navier, ketika Navier kembali ke kediaman Lu dan makan sebutir pil pemulihan maka lukanya akan sembuh dalam waktu sebulan. Setelah melihat Jilson mengalahkan Navier, Genia, salah satu dari 4 pembunuh juga sudah dikalahkan oleh Susie. Setelah ketiga pembunuh lainnya mengetahui identitas asli Jilson, mereka ketakutan sambil melutut untuk memohon pengampunan. Mereka sama sekali tidak berani bertarung dengan Jilson. William merasakan bahwa badai malam ini mungkin akan berakhir. Dia terbatuk ringan sambil berjalan ke arah Jilson. Saudara Jilson, kekuatan bela dirimu sangat luar biasa, aku sangat kagum denganmu. Kamu tidak merusak reputasimu, meskipun kamu malam ini hanya menunjukkan satu jurus, ini sudah membuat semua anak buahku bungkam. Ketika berbicara, William melihat sekilas ke arah pasukan tentara yang terluka karena Navier. Dia pikir mereka memang pantas mendapatkannya, jika kekuatan mereka lemah maka harus latihan lagi, sampai menjadi pasukan elit, hanya pasukan elit yang bisa melindungi negara. Mereka tidak tahu kekuatan Jilson, mereka juga tidak menghindar ketika melihatnya bertarung dengan Navier, mereka pantas terluka. Setelah terluka, mereka baru bisa tahu bahwa mereka tidak punya mata, mereka baru bisa tahu jika seorang master bela diri menjadi penjahat maka mereka akan sangat mengerikan, mungkin para tentara ini bisa lebih maju kelak. Kami sudah tahu identitasmu, karena aku mengundangmu untuk bergabung dengan militer, maka aku tidak akan merasa kamu merepotkan. Karena kamu masih banyak musuh di luar pulau, mereka akan mengirim orang untuk membunuhmu. Kamu harus hati-hati, jika ada masalah maka telepon Rian Liu, kami akan membantumu. Tapi masalah malam ini aku harus menghukummu, kamu sekarang adalah orang terkaya di kota Gambir, kamu harus memperbaiki jalan yang rusak malam ini, kalian juga harus membayar ganti rugi terhadap mobil dan toko yang kalian rusak, kamu harus mengeluarkan uang untuk semua ini. Bagaimana kamu akan mengurus keempat pembunuh ini? Mereka adalah orang-orangku, Jilson berkata. Aku tahu mereka adalah orangmu, kamu berencana melakukan apa terhadap mereka? William bertanya. China memiliki penjara dewa, yang khusus untuk memenjarakan master tingkat dewa. Ketika aku masih ada di luar pulau, juga punya penjara pribadi. Dari, Genia, Deon, Dermon kalian berempat dengarkan. Kalian pada awalnya adalah pasukan tambahanku yang bertanggung jawab mencari informasi untuk pasukan Teanokobe. Tapi karena kalian berani mengkhianatiku dan bergabung dengan Winnie di atas laut untuk menyerangku, sekarang kalian berani datang ke China untuk membunuhku, kesalahan kalian adalah hukuman mati dan bisa langsung ditembak mati. Tapi aku tidak suka bunuh orang lagi sekarang, aku memutuskan untuk memenjarakan kalian seumur hidup, untuk sementara waktu akan dipenjarakan di penjara China, apakah kalian terima? Jilson segera melihat keempat pembunuh itu dengan dingin. Ketika berada di luar pulau, jika ada orang yang menyinggung Jilson, maka tidak perlu Jilson yang mengatakan, anak buahnya akan langsung menyeret mereka keluar dan menembaknya. Sekarang setelah melihat Jilson telah berubah tidak suka bunuh orang lagi, mereka segera mengangguk untuk mengucap terima kasih, kakak, kami tahu bahwa kami akan mendapatkan hukuman mati karena kami menyinggungmu. Bahkan jika kami tidak tahu identitasmu, kami telah melakukan kesalahan seperti ini kepadamu, kami memang seharusnya ditembak mati olehmu. Tapi kami masih ingin hidup, kami berterima kasih karena kamu tidak membunuh kami bersedia di penjara seumur hidup, terima kasih karena kakak tidak membunuh kami. Ya. Jilson mengangguk dengan pelan untuk menyatakan bahwa dia puas, dia mengulurkan tangan kanannya kepada keempat pembunuh. Melihat Jilson melakukan ini, keempat pembunuh segera tahu, mereka perlahan-lahan mengeluarkan beberapa kartu bank dan menyerahkannya kepada Jilson, mereka berterima kasih karena tidak membunuhnya. Mengapa dia mengambil uangnya? Ketika melihat Jilson meminta uang kepada keempat pembunuh, Sulaiman langsung tertegun. William juga tidak menduga bahwa Jilson akan meminta uang kepada keempat pembunuh, dia juga langsung tertegun. Mereka masih belum mengetahui kebiasaan Jilson, tapi keempat pembunuh tahu dengan kebiasaan Jilson. Ketika berada di luar pulau, ketika ada orang yang bersalah kepadanya, dia tidak hanya akan membunuh mereka, dia juga akan menyita kekayaan mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin Jilson akan begitu kaya? Mengalahkan lawan dan sekalian menyita kekayaan mereka, itu juga merupakan salah satu cara utama Jilson Lee menghasilkan uang. Arifin berdiri di samping dan melihat semua adegan ini, dia merasa marah ketika melihatnya, dia berpikir bahwa dia mendapatkan banyak uang lagi. Saudara Jilson, aku merasa sedikit penasaran. William berkata setelah memikirkannya untuk sementara waktu. Penasaran tentang apa? Jilson bertanya. Keempat pembunuh ini memberimu berapa banyak uang? Berapa banyak yang kamu dapatkan dalam pertarungan ini? William bertanya.
Keempat pembunuh ini adalah pembunuh yang terkenal secara internasional, mereka adalah kelas atas dunia. Mereka bukan hanya membunuh orang, mencari harta karun, terkadang mereka akan bekerja sebagai tentara bayaran, membantu tentara bayaran kami melakukan sesuatu. Yang bisa memakai mereka adalah orang kaya di dunia, mereka sejauh ini telah mengumpulkan banyak uang dari mereka, setiap dari mereka kira-kira ada 6 triliun. Gilson Lee berkata. Setiap dari mereka ada 6 triliun. Mereka memberikan semua uangnya padamu. Ini berarti setiap dari mereka memberimu 6 triliun. Kamu mendapatkan puluhan triliun dalam semalam dari mereka. William melototkan matanya. Ya, aku mendapatkan puluhan triliun. Gilson berkata tanpa ekspresi. Setelah mendengarkan kata-kata Gilson Lee, Arifin tidak bisa menahan dirinya untuk menghela napas dan melihat Gilson Han dengan kaget. Dia sudah merasa sangat marah ketika Gilson mendapatkan uang dari mereka, sekarang dia melihat Gilson mendapatkan puluhan triliun dari mereka, dia menjadi sangat marah dan kemarahannya hampir membuat dirinya meledak. Bab 135, Pacar Baru Gilson. Malam ini, William membawa orang pergi diam-diam. Ketika Arifin pergi, dia menatap Gilson dengan tajam dan hatinya merasa tidak terima. Dia selalu ingin melampaui Gilson, tidak peduli kekayaan atau kekuatan. Sekarang dia melihat dengan matanya sendiri, Gilson bisa mengalahkan Navier dengan satu jari dan bisa mendapatkan puluhan triliun dari keempat pembunuh itu, hatinya merasa sangat marah, dia sedang berpikir, dia bisa membandingkan apa lagi dengan Gilson. Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada pasukan tentara, dia berharap ilmunya bisa meningkat setelah kembali ke tentara dan menjadi seorang kepala militer. Dengan begini, dia bisa menekan Gilson dengan bidang lainnya. Dia tidak tahu bahwa setelah William melihat kekuatan Gilson, dia sudah memutuskan dia akan mengubah Gilson menjadi kepala instruktur pasukan khusus provinsi. Dia akan membahasnya dengan Gilson dalam beberapa hari ini, untuk melatih pasukan khusus milik Arifin. Pada saat yang sama, peringkat utama Gilson harus disebutkan, dia telah mengalahkan keempat pembunuh, ini juga termasuk jasa yang ditujukan untuk China, dia akan dipromosikan menjadi letnan kolonel dan sejauh ini Arifin adalah seorang letnan. Sebagian besar tentara bayaran yang tersisa diambil oleh pihak kepolisian, hanya sebagian kecil yang diam-diam kembali ke luar negara dengan menaiki kapal. Ketika Fendi melarikan diri ke markas dengan hanya 70 atau 80 orang tentara bayaran yang tersisa, dia tampak marah, dia melihat petugas tentara bayaran yang berlutut dan diam. Kakak, Gilson ini sulit ditaklukkan. Denny Han memakai baju letnan kolonel dan berkata di samping Fendi. Brengsek. Fendi berbalik dan menendangnya dan membuat Denny Han terlempar jauh. Dia tidak membunuh Denny Han ini sudah menindasnya selama belasan tahun sejak kecil, dia merasa terlalu menguntungkan Denny Han jika dia membunuhnya. Dia memilih membiarkan Denny Han untuk menjadi ajudannya, dia ingin menindas Denny Han seumur hidup. Tendangan ini membuat perut Denny Han kesakitan, sudut mulutnya berdarah. Denny Han sangat takut kepada Fendi, dia bahkan tidak berani melawan Fendi, dia takut Fendi akan menyiksanya. Meskipun badannya sangat sakit, dia tetap memaksakan dirinya berdiri sambil menahan sakitnya, dia berkata kepada Fendi, kakak, mohon jangan marah. Gilson ini benar-benar menyebalkan, dia bahkan membunuh anak buahmu, dia hampir menghabisi semua anak buah yang kamu kirim, bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk membunuhnya, aku tidak percaya tidak bisa membunuh Gilson. Sampah, apakah kamu perlu mengatakan ini? Fendi terlihat marah, di tubuhnya penuh aura hitam yang tidak terkendali dan menatap Denny Han dengan dingin. Kakak, otakku tidak akan bisa membandingi kepintaranmu. Denny Han segera melutut karena ketakutan. Cari 4 pembunuh lagi untukku, cari pembunuh teratas nomor 3 Charlie, pembunuh nomor 4 Yasha, nomor 5 Bill, nomor 6 Lonzo, beritahu mereka, aku akan mengeluarkan uang sebanyak 4 miliar dolar, aku Fendi banyak uang, selama bisa membunuh Gilson, aku akan mengeluarkan berapapun juga. Terdengar suara keras, seluruh badan Fendi terlihat aura hitam, sebuah naga hitam langsung muncul, seluruh kaca yang ada di pasukan Teanokobe pecah. Kakak, aku bukan lawanmu, aku mengaku kalah. Dengan kekuatanmu, aku percaya kakak-kakak yang ada di keluarga lu pasti bukan tandinganmu, kamu pantas menjadi pemimpin keluarga lu. Aku pergi dulu, kamu hati-hati, aku dengar kakak sepupu kelima sudah mengetahui keberadaanmu, dia akan datang membuat masalah denganmu. Di bandara kota Gambir, Navier datang dengan percaya diri dan pulang dengan sedih. Dia sudah memesan tiket untuk kembali ke Sichuan, karena dia sudah dikalahkan dengan satu jari oleh Gilson, dia tidak berminat lagi untuk bersaing dengan sepupu lain di keluarga Lu lagi. Ketika dia pergi, dia memeluk Gilson. Ketika Gilson merasakan kelembutan dan kehangatan tubuhnya, matanya terlihat kaget.
Navier sudah menjinjitkan kakinya dan mencium pipi Jilson dengan lembut, ini adalah hutangku kepadamu sejak kecil, aku tidak berani menyinggungmu lagi. Apa-apaan ini, kita adalah keluarga. Mata Jilson terlihat kaget, dia merasakan bibir Navier yang lembut dan membuat mulutnya terbuka. Adik sepupunya ini benar-benar cantik, dia tidak kalah dengan Monica, dia adalah gadis cantik seperti Monica. Karena dicium oleh wanita cantik, suasana hati Jilson tiba-tiba menjadi baik. Ketika melihat Navier masuk ke dalam gerbang pemeriksaan, dia merasa sedikit sedih. Kakak Jilson, kapan kamu akan menikahiku? Gigi Susi merasa gatal, dia menarik lengan Jilson. Hari ini Susi berusia 17 tahun, dia terlihat putih dan lucu, kepribadiannya polos, keinginan terbesar dalam hidupnya adalah menikah dengan Jilson. Di dalam hatinya, Jilson adalah pria miliknya. Sekarang Jilson dicium oleh wanita lain, meskipun wanita ini adalah kakak sepupu keenamnya, dia juga tidak bisa menahan amarahnya. Jilson merasa tangannya seperti hancur dicubit, dia segera mengencangkan otot-ototnya untuk menahan kekuatan Susi. Dia merasa sakit dan berkata, itu adalah kata-kata yang aku ucapkan sewaktu kecil untuk menghiburmu. Jilson, kamu harus ingat, di dalam keluarga lu tidak peduli pria atau wanita, mereka harus menepati janji. Susi berkata dengan marah. Leo, Tommy, Jaden, Beatrice. Jilson memberikan isyarat kepada mereka untuk membantunya keluar dari suasana canggung. Hubungannya memang baik dengan Susi, tapi dia sangat brutal. Sekarang adik sepupunya mengamuk, siapa yang berani menyinggungnya? Leo, Tommy, Jaden dan Beatrice segera seperti tidak melihatnya dan memalingkan kepala ke arah lain. Kalian benar-benar kejam. Jilson menahan sakitnya dan terus berurusan dengan Susi. Sesuai aturan keluarga lu mereka bisa menikah dengan sesama sepupu. Karena semua putri keluarga lu menikah dengan baik dan hampir menguasai setengah China. Ketika perkawinan sesama sepupu keluarga lu, maka kekuatannya menjadi semakin kuat dan mereka semakin akrab. Tapi Jilson mana mungkin akan suka dengan adik sepupunya, bukan karena di hatinya sudah ada Monica, bahkan jika tidak ada Monica, dia juga tidak bisa menyukai adiknya sendiri. Dia hanya menyukai Susi sebagai keluarganya, sama sekali tidak mungkin menjalin hubungan percintaan dengannya. Ini hanya tahap awal Susi mengikutinya, dia kelak harus bekerja sama dengan Susi dan mengajari Susi dengan baik supaya bisa balas dendam di luar negeri, dia kelak akan banyak menderita bersama Susi. Kakak, kamu sudah mengantar pergi kakak sepupu keenammu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku benar-benar kagum padamu, kamu dengan mudah mendapatkan puluhan triliun, bagaimana jika kamu istirahat 2 hari, kamu sudah mendapatkan begitu banyak uang, jangan membuat dirimu sendiri kelelahan. Ketika Jilson dan semua orang keluar dari bandara, Jaden berkata dengan Jilson. Ya, Jilson mengangguk perlahan. Setelah 2 jam kemudian, di kota Gambir, di salah satu taman kanak-kanak. Monica, apakah kamu benar-benar sudah putus dengan guruku? Guruku baik padamu juga mencintaimu, dia juga baik terhadap Angel, bukankah bagus jika dia menjadi suamimu? Kamu dulu mengatakan dia tidak berguna dan tidak menyukainya. Sekarang dia kembali setelah menghilang, dia menjadi ada kemajuan. Ini juga bukan kemajuan biasa, ini kemajuan luar biasa, dia punya uang juga kekuasaan, kamu malah berpisah dengannya. Jika kamu bercerai dengannya maka kamu akan membuat ayahmu marah sampai sakit. Di atas mobil, Fanny duduk di samping kemudi dan terus membujuk Monica. Aku dan dia tidak cocok, aku tidak bisa menyukai pria yang lebih kecil dariku. Monica berkata dengan datar. Monica, jika wanita lebih tua maka akan menjadi kaya. Lagi pula kamu tidak lebih tua 3 tahun darinya, kamu hanya lebih tua 2 tahun. Dia juga tidak terlihat lebih kecil darimu, apakah menurutmu dia seperti anak laki-laki kecil? Dia sangat matang dan penuh pesona seorang pria sukses. Fanny tidak berani memberitahu Monica, sebenarnya Jilson yang asli lebih tua setahun darinya. Sekarang Monica hanya mempermasalahkan umur Jilson, jika dia tahu bahwa Jilson bukan Fendi yang asli maka Monica akan benar-benar berpisah dengan Jilson. Monica adalah gadis yang baik, meskipun Jilson lebih baik 100 kali lipat dari Fendi, dia juga tidak akan membuang Fendi karena meremehkannya. Dia hanya berusaha untuk membujuk Monica, dia berharap Monica akan berbaikan dengan Jilson. Jilson adalah pria kecil, Monica berkata. Dia percaya Jilson ini adalah Fendi yang tinggal di rumahnya. Dia yakin bahwa Jilson lebih kecil 2 tahun darinya. Sewaktu Monica berbicara dengan Fanny, mobil Monica sudah hampir sampai di depan taman kanak-kanak. Tiba-tiba, dia melihat Jilson keluar bersama sekelompok orang, seorang gadis yang putih dan imut menggandengkan tangan Jilson dengan mesra, dia masuk ke dalam sebuah mobil mewah Bentley. Jilson tidak melihat Monica, setelah naik ke mobil mewah, dia pergi bersama orang-orang itu.
Gilson yang sekarang adalah orang terkaya di kota Gambir. Monica tidak pernah melihat Susie, dia melihat di samping Gilson ada seorang wanita, dia menatapnya dengan bingung. Monica, kamu tenang sedikit, mungkin wanita itu adalah adik sepupu guru. Aku pernah mendengar guru mengatakan, dia ada banyak adik sepupu. Fanny masih membujuk Monica, dia juga merasa kaget ketika melihat ada seorang wanita di samping Gilson. Monica tidak mengatakan apa-apa. Sekarang adalah waktu Angel pulang sekolah, Gilson muncul pada waktu ini, dia seharusnya datang untuk melihat Angel di taman kanak-kanak. Ketika mobil Monica berhenti di depan pintu taman kanak-kanak, Fanny segera berjalan masuk ke dalam, dia melihat banyak anak kecil sedang mengelilingi Angel untuk melihat skuter baru yang diberikan ayahnya. Fanny segera memeluk Angel, dia melihat Monica terdiam, dia buru-buru bertanya kepada Angel, Angel, siapa bibi cantik yang datang bersama ayahmu tadi? Apakah dia memberitahumu? Fendi tidak mengatakan itu siapa, bibi itu memberitahuku siapa dia. Angel mengedipkan matanya yang besar dan wajahnya terlihat polos. Kalau begitu siapa bibi itu? Fanny diam-diam melihat Monica. Dia mengatakan bahwa dia adalah pacar baru Fendi. Angel berkata. Terdengar bunyi krak, Monica mengenggam tangan kanannya dengan erat. Bersambung.